Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina la ya'lam qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Kita langsung buka kitab Safinatun Najah karangan Habib Abdullah Hadrami Ibnu Ahmad rahimahullah taala Salim bin Sumair al-Hadrami ala madhabil Imam Syafi'i. Mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faslun, ini suatu fasal. Sampai mana? Halaman 5. Hah? Syurutut tayammumi asyaratun. Ya tayammum ya. Liburnya setahun, Masya Allah. Udah Muharram ini 1445. Syurutut tayammumi asyaratun, bermula syarat-syarat tayamum itu ada 10. An yakuna biturabin, yang pertama harus dengan menggunakan debu. Wa ayyakuna turabu tahiran, dan yang kedua debunya itu haruslah suci. Wa alla yakuna musta'malan, dan yang ketiga debunya tidak boleh musta'mal. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, dan yang keempat tidak boleh bercampur debu itu dengan tepung atau lainnya. Wa ayyaqsidahu, dan dia harus punya tujuan menggunakan debu itu untuk tayamum. Yang berikutnya syarat tayamum, wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidharbataini, dan dia mengusap mukanya, wa yadayhi, dan kedua tangannya, bidharbataini, dengan 2 tepukan. Wa ayyuzilan najasata awwalan, dan syarat yang berikutnya harus menghilangkan najis sebelum tayamum. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, dan dia harus punya ijtihad fil qiblati, untuk menghadap kiblat di dalam salatnya sebelum tayamum. Wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, dan haruslah tayamum itu setelah masuk waktu. Wa ayyatayammama likulli fardin, dan syarat yang ke-10 tayamum itu sekali tayamum sekali salat fardu. Itu syarat tayamum. Sebelum kita bicara masalah syaratnya, apa itu tayamum? Tayamum itu pengganti wudu. Pengganti wudu. Jadi alat bersuci itu ada 2, air dengan debu. Dalam hal alat bersuci untuk melaksanakan sholat khususnya. Kenapa? Ya karena emang kita tercipta tidak keluar dari air dan debu. Makanya kita mati dimandiin, habis dimandiin dimasukin ke tanah. Oleh karena itu dalam hal debu ini ataupun tanah yang ada debunya untuk kita tayamum. Jadi kalau ada yang nanya kenapa harus tanah, ya karena kita tercipta dari tanah. Kalau kata orang Kulon mah from the dust to the dust. Oh, artinya apaan itu? Ada juga dust in the wind ya. Dari tanah kembali ke tanah. Dari tanah kembali ke tanah itu jadi dengan menggunakan debu. Nah terus itu pun kemarin ya sebab tayamum itu kita udah bahas. Kenapa kita harus tayamum? Antara lain kalau emang kagak ada air. Jadi cara mencari air itu bukan hanya sekitar rumah kita, tapi tetangga kampung kita tanya juga, ada air enggak? Kagak ada. Tanya lagi kampung belakang, ada air enggak? Jadi 4 penjuru. Nyari air ke sono, ke depan belakang, kiri kanan.
Jarak nyari airnya semana? Jarak nyari airnya ukuran 3 kali panahan. Ya Bib, 3 kali panah. Berapa meter sekali panah tuh? Sekali panah taruh misalnya 20 meter. 20 meter lagi berarti 60 meter. Nyari air ya 60 meter ke depan, 60 meter, ya 60 meter mah dikit. Sekali panah tuh. Sekali panah bisa 50 meter kali ya? Iya. Pernah manah kagak? Iya. Jadi 3 kali panahan misalnya 150 meter. 150 meter ke depan, ke belakang, kiri kanan. Tanya tetangga kita, baru berapa meter? Jangan nanya 2 tetangga, ada air? Iya, air juga mati. Balik lagi, tanya tetangga, baru 2 rumah, air juga mati. Iya, belum syarat. Cari dulu. Itu kalau yang orang kagak ketiadaan air, bukan karena sakit. Jadi kalau udah, nah kalau sekarang sih nggak usah pakai panah, tinggal WA doang. Iya kan, tinggal telepon ya. Misalnya kita punya tetangga ataupun kita punya teman rumahnya di belah mana, no di RW Jamil misalnya, itu air kagak ada, berarti kemarin udah kagak ada. Kita ke sono udah tuh, ya ke Ustadz Tabiani, ada air enggak? Oh enggak ada. Oh sono di Baitur Rahim. Ada enggak? Di belakang enggak ada. Ya udah, enggak usah pakai nyari. Berarti kesimpulannya 4 penjuru kagak ada air semua. Itu setelah kita mencari air. Atau ada air tapi kagak bisa dipakai. Kalau kita pakai buat cuci tangan atau buat cuci muka, kesrek. Tahu enggak kesrek? Penyakit kota itu. Gatel-gatel, ada air, ada gatel di sana juga gatel, ada air gatel, kali kering. Waduh, bagaimana ini? Nah itu syaratnya, syarat kita dibolehkan tayamum. Atau yang dulu kita pernah bahas, ini ada kali bersih airnya banyak, cuman buaya mulu. Boleh buat tayamum, boleh buat wudhu, boleh lah. Cuman kalau kita wudhu dicaplok buaya, nah itu namanya mengandung bahaya. Jadi macam-macam, bukan hanya sebab karena kagak ada air sama sekali, ada air tapi menimbulkan bahaya. Bahkan masih dibolehkan tayamum juga kalau nah tetangga kampung ada air, tapi kudu ngelewatin orang yang kita punya utang sama dia. Ukurannya kalau lewat rumah dia dibacok sama dia. Ada air di sono. Kagak ada jalan lain lagi kecuali lewat rumah dia. Ukurannya kalau kita ngelewatin rumah dia bisa berantem aja dah. Emang apa? Lah kita belum bayar utang. Padahal kan salah kita sendiri ya. Itu masih boleh kita tayamum. Itu termasuk bagian daripada faqdul ma. Kagak ada air atau ada air tapi bisa menimbulkan bahaya. Nah, yang boleh tayamum yang berikutnya adalah kalau kita sakit. Ya sakit yang mengakibatkan nyawa kita terancam, apakah sakit kita tambah parah ataupun bisa menimbulkan kematian. Ada air banyak, tapi kita sakit. Kata dokter, jangan kena air dulu Pak. Oh kalau begitu tayamum. Itu saking wajibnya sholat. Kagak ada air. Waduh, berarti kita qodho aja deh besok. Nggak bisa, nggak ada bahasa qodho. Wajib sholat. Ini dokter, saya sakit apa ini? Wah ini penyakit apa namanya yang kagak boleh kena air. Oh sawan merah bagaimana sawan merah ya? Sawan merah, orang dulu kena sawan merah kalau kena air bisa parah, kena air dikit aja bisa tambah parah. Ya udah kalau begitu tayamum. Nah itulah antara sebab-sebab tayamum. Jadi kudu ada sebabnya. Kalau nggak ada sebab kita tayamum nggak bisa. Ini maksud saya begini. Sakit ya juga menggunakan debunya juga harus bener-bener debu. Nah itu jadi kalau hanya karena sakit segitu aja kagak kena air, wudhu kagak, tayamum kagak, jadi kagak sholat. Kemudian nanti aja dah kalau udah sehat saya qodho. Nggak ada, sekali lagi bahasa saya qodho nggak ada. Jadi nanti saya tetap wajib sholat, apakah sholat dengan cara tayamum ataupun sholat dengan menghormati waktu. Itu namanya faqidut tahurain. Air kagak ada, debu juga kagak ada, udah sholat
dengan sholat menghormati waktu. Jadi kagak ada bahasa kodok. Saya sholat sekarang zuhur 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Sholat udah niat aja. Emang apa? Kagak ada air, kagak ada debu. Gitu. Atau sakit di rumah sakit, diimpus ya. Pala diimpus 2 impusan. Tangan sini, kiri kanan. Bagaimana nih? Waduh nggak bisa sholat saya. Kodok aja kagak ada kodok. Udah sholat dengan diimpus yang ada. Nah itu namanya sholat menghormati waktu. Nanti kapan-kapan kita sembuh baru kita kodok. Namanya i'adah, mengulang sholat dengan cara kodok. Kenapa? Kemarin waktu saya sakit sholat juga, tapi sholat menghormati waktu. Maka saya ulang memperbaharui sholat saya dengan cara kodok. Emang apa kodok? Kan waktunya udah kelewat beberapa hari. Nah itu baru. Jadi mengkodoknya itu tidak pakai bahasa niat, tapi membayar. Kodok itu artinya membayar hutang. Membayar hutang atas sholat yang kita tinggalkan. Udah tuh. Jadi syarat yang dibolehkan kita tayamum. Nah itu sebab. Nah sekarang syarat tayamum ada 10. 1 dengan menggunakan debu. Yang kedua debu itu harus suci. Yang ketiga debu itu tidak boleh mustakmal. Debu. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Sa'idan itu debu yang kalau kena angin terbang. Itu namanya sa'id. Ya dalam kata kita turab. Turab itu sama dengan debu. Jadi kalau debu itu kena angin terbang. Itu namanya debu. Jadi bukan tin, bukan tanah. At-tin alladhi at-turabul ladzi lahu gubarun. Tanah yang ada debunya. Yang mana debu itu kalau kena angin terbang. Nah itu yang kita pakai bukan tanahnya, tapi debunya yang berterbangan. Makanya dengan apa para ulama, ya ulama mutaakhirin sekarang membolehkan kalau kita di padang pasir kagak ada air, sementara angin bertiup begitu kencang, kita niat tayamum begini juga sah. Begini nih, angin apa tuh? Ya angin kencang tuh di padang pasir kan, udah begini aja, nempel di sini, udah muka. Habis muka begini lagi, tangan sah. Karena udah ketahuan itu udah debu yang nempel di tangan kita. Nah kita kembali lagi ke debu itu debu yang suci. Sekarang kalau kita bicara debu, kalau dulu makan ya ngalamin juga kita tayamum dulu waktu nyakit apa namanya tuh, iya sawan merah kali ya. Itu kita nyari tanah di belakang rumah pasir. Nah kan ada pasirnya tuh ya, kita ayak. Habis kita ayak, nah tuh hasil ayakannya itu tuh yang boleh buat tayamum. Jadi pasirnya udah kita buang, segala tanahnya campuran kita buang, tinggal hasil ayakannya. Nah itu kalau dulu. Kalau sekarang turab ya gampang, nyari debu gampang. Kita ke rumah kontrakan yang kagak dipakai-pakai. Kan ada kacanya ya, ada kacanya. Ini kalau ada orang iseng suka dinyoret-nyoret begitu ya, segala gambar apa tangan diginiin. Nah itu tuh rumah kontrakan yang dimana apa namanya kacanya atau kaca mobil yang kagak dipakai-pakai, kaca mobil yang udah nggak dipakai, kita gituin, itu udah turab namanya debu ataupun tanah atau itu namanya apa? Hasil dari tanah yang berterbangan nempel di mana? Di rumah atau di kaca. Itu aja udah kita tinggal tempelin. Nah itu baru buktinya bagaimana? Tangan kita teken di kaca, maka kacanya apa tuh? Nyeplak. Ya ceplakan dari tangan, ceplakan dari debu itu ketarik di sini. Berarti itu dah. Nih kita gini lagi. Oh berarti nyeplak. Berarti ini jelas-jelasan ada debunya. Nah kalau orang sekarang ataupun banyak orang yang menggunakan di rumah sakit kayak tadi. Nih, di rumah sakit begini. Pertanyaannya di rumah sakit, tembok rumah sakit ada nggak debu? Kayak debu di kaca mobil. Kayak debu di kaca rumah yang kagak kepake-pake, ada nggak kita giniin? Nah kalau kita giniin, ya kagak ada acan-acan debunya. Iya lah, ini buat tayamum kagak sah. Emang apa? Kagak ada turobnya, kagak ada debunya. Jadi kudu ada kita cari ke tempat yang ada debunya. Yaitu tadi terutama kaca. Kalau tembok rumah sakit kagak ada. Ada kita ngeliat orang di kereta
Sholat di kereta dia, berarti emang taat banget. Ya, jadi makanya faqul man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah kagak pakai ilmu, maka bisa jadi ibadahnya tertolak. Dia tayamum di apa? Di bangku kereta. Udah tayamum bangku kereta. Ini muka, lalu itu tangan. Padahal ketika kita ngeliat di kereta, air banyak. Banyak air buat itu bisa. Jadi kalau kereta zaman sekarang udah dah komplit, segalanya komplit. Udah begitu tuh orang selain dia tayamum begitu, sholatnya adep-adepan. Ya ini kan bangku kereta ya, ini meja, ini bangku dua. Ntar ono bangku juga ngadep sini. Yang ini sholat ngadep dia, yang dia ngadep sholat ke kita. Begitu udah. Lah itu bagaimana sahnya? Itu maksud saya begini. Boleh-boleh aja begitu, boleh. Itu semuanya kategorinya sholat menghormati waktu. Konsekuensinya ntar kalau dia turun dari kereta sampai rumahnya wajib ada. Wajib ngulang. Kenapa? Karena tadi sholat yang dia kerjain pada hakikatnya kagak sah. Satu, dia tayamum di debu atau di tembok ataupun di bangku yang kagak ada debunya. Yang kedua, sholatnya tidak menghadap kiblat sekalipun di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan menghadap mana saja boleh, itu kalau sholat sunnah. Kalau sholat fardu kudu ngadep kiblat. Di kapal, di pesawat ya kudu ngadep kiblat. Di pesawat juga mana ada debunya. Naik dibersihin, turun dibersihin sama cleaning service. Iya, jadi kalau dia pakai time itu nggak mungkin. Tadi saya bilang boleh aja, cuman entar pas sampai rumah wajib ngulang sholat dengan wudu dan sholat yang sempurna dengan ruku dan sujud dan lain sebagainya. Itu cara melaksanakan sholat dengan menggunakan debu. Dan debunya juga kudu suci, kagak boleh bekas ada bekas kena kencing, kena najis, nggak boleh. Pokoknya turoban tohuro, debu yang suci. Dan debunya itu harus tidak boleh juga mustakmal dan nggak boleh kena campuran tepung dan lain sebagainya. Berikutnya syarat yang berikutnya membasuh muka dan kedua tangannya bidor bataini dengan dua ketepukan. Udah. Kita masuk syarat. Ketemu debu. Nih. Kita gentang gitu nih. Woi, pernah tayamum kagak? Kagak tayamum, mendingan kagak sholat dah, mendingan kagak sholat, tayamum. Tayamum nih tuh. Jadi ada kaca di mobil, ada kaca di rumah, udah ketarik ke debu ke tangan. Satu nih ya, ini untuk muka, dorbatun wahidatun, sekali tepukan, muka sama nih, kiri kanan, udah begitu aja. Ini untuk muka, jadi kiri kanan, nggak usah disodok-sodok hidungnya, nggak usah. Terpileg lagi, cukup ya. Nah udah nih itu caranya ya, ini masuk kategori syarat. Udah kan buat muka ya, kita pindah ke kaca yang lain. Kalau kita di situ juga atau tempat tadi takut mustakmal, nah kita ke kaca yang lain yang masih tebal debunya. Kita giniin lagi, ini dorbah ukhro, tepukan yang lain, namanya dua tepukan, buat muka sama buat tangan. Nih buat tangan nih, siapin cincinnya, copotin jamnya, copotin. Syarat tangan nih, tangan kanan kan kanan dulu, jadi nggak ada bahasa 3 kali, sekali aja. Tangan kanan nih, kan ini ada bunnya. Yang kanan, kan yang kanan ya, tuh, sampai sikut, nih, ke bawah tangan. Jangan begini, ntar mustakmal, kan ntar masih ada nih. Ini belum kepake yang di kanan, belum kepake. Buat yang kiri, tuh, nih, puter. Jadi nih yang kiri tuh, jelas nggak?
Habis itu kaki dah. Pada diem aja kaki. Kaki pakai nggak? Kagak, muka sama tangan doang. Udah, muka, tangan, beres, sholat. Nah cuman nanti kita masuk ke rukunnya, niat tayamum beda dengan niat wudu. Kalau niat wudu, nawaitul wudu al-rafidah hadisil asghar fardhon lillahi ta'ala. Kalau buat tayamum, nawaitu tayamuma listibahatis sholah. Saya tayamum biar sholat kagak haram. Atau saya niat tayamum untuk sholat gitu aja, pakai bahasa kita. Jadi pas muka nih, tadi gitu pas muka nih di sini. Nawaitu tayamuma listibahatis sholat. Saya tayamum untuk sholat. Muka, udah, tangan, tuh balik ini. Kenapa dibalik? Karena ini belum kepake. Jadi buat yang kiri, biar supaya kagak mustakmal kita balik. Nah baru tuh mulain kiri. Jadi nggak perlu syarat pakai di usek-usek, nggak usah pakai diginiin, nggak usah. Yang penting ini syarat aja. Kenapa? Pada dasarnya tayamum itu tidak menghilangkan hadas sebetulnya. Yang dapat menghilangkan hadas itu air saja. Tapi kenapa pakai tayamum? Biar supaya sholat kagak jadi haram. Dan kita sudah melaksanakan sholat dengan benar dengan menggunakan apa? Tayamum, yaitu debu. Itu caranya. Udah begitu aja. Yang penting cincin kita buka syarat. Jam tangan kita buka, nah sampai sikut. Bahkan ada pendapat lain, cuman telapak tangan doang, tuh begitu doang, udah. Tapi kalau untuk kita Syafi'iyah seperti ini, seperti itu. Jadi itu tadi debu yang ada di itu termasuk kategori debu yang suci. Beres sholat kita. Zohor tayamum, asar tayamum, maghrib tayamum, isya tayamum. Likulli tayamumin fardun. Setiap sekali sholat fardu sekali tayamum. Beda sama air. Kalau air mah dari maghrib ke isya kita belum batal, boleh enggak wudhu lagi. Tapi kalau tayamum, biar kata belum batal, tetap tayamum lagi untuk sholat isya. Jadi sekali fardu, sekali tayamum. Dan juga tayamumnya itu kalau udah masuk waktu. Artinya begini, kalau udah masuk waktu langsung sholat. Atau ketika kita pengen sholat, kan misalnya sholat zuhur, waktu zuhur kan jam 12. Pengen sholatnya jam berapa ente? Saya pengen sholatnya 12:30, wudhunya tayamumnya 12:30. Jangan dari jam 12, karena pengen sholatnya jam 12:30. Jadi ketika dia tayamum langsung sholat, itu namanya tayamum kalau udah masuk waktu. Kalau dia tayamumnya jam 11, udah zuhur belum? Belum, baru adzan. Tadi saya udah tayamum, pas adzan zuhur sholat, kagak sah. Emang apa? Tayamumnya belum masuk waktu. Beda sama wudhu. Wudhu mah kita wudhu jam 11, jam 10 sepanjang kagak batal. Kita sholat zuhur jam 12, jam 1 sah gitu. Nah itu diantara yang membedakan antara tayamum dengan wudhu. Jelas? Ya udah jelas. Kalau ada yang mau nanya silakan. Bisa nanya Habib, bisa nanya. Ya. Oh ya. Terus? Oh iya. Untuk sholat yang dengan normal ya, wudhu gitu ya, dengan air ya. Iya. Jadi begini. Kalau masih satu waktu, sekarang begini ya. Kita contohnya habis belanja ke Tanah Abang. Dari sono kita jam berapa dah? Jam 3 dah ya? 3 udah asar belum? Belum. Udah. 3 belum asar. Enggak taunya sampai Grogol pulang macet. Macet tuh ya. Ukuran kita, waduh, ini bangsa kagak kebagian nih asar nih sampai rumah. Nah udah tuh pas macet, sampai rumah bener belum maghrib, masih 5:30. Tadi tuh karena kita takut ketinggalan waktu maghrib, takut ketinggalan waktu asar, maka kita sholat di mobil itu sholat menghormati waktu. Saya sholat asar fardu karena Allah Ta'ala. Udah, niat aja.
Kenapa kudu pakai niat? Ya kan itulah istilahnya. Naudzubillah, takut-takut kalau kita di tengah jalan kecelakaan udah sholat namanya. Udah sholat kita, sekalipun dengan bahasa niat. Karena tadi kita niat, ntar saya pengen sholat. Kalau sampai rumah asar, saya pengen sholat. Maka niat duluan. Nah kalau kecelakaan udah dinyatakan sholat, udah kagak kena tuntutan untuk sholat lagi. Nah itu kalau kecelakaan. Nah nggak taunya, udah sholat menghormati waktu tadi jam 3:30 asar. Karena takut sampai rumah maghrib. Sampai rumah nggak taunya masih 5:30. Udah maghrib belum? Berarti kalau belum maghrib masih ada waktu asar. Langsung ke kamar mandi wudhu. Wudhu terus dengan sempurna sholat. Nah itu namanya i'adah. Dari sholat yang tadi kita menghormati waktu, i'adahnya adaan. I'adahnya adaan. Karena waktu asar masih ada. Jadi sampai rumah langsung wudhu. Jangan ini sampai rumah ngerokok. Ngerokok dulu habis capek. Habis ngerokok azan. Azan apa? Maghrib. Dosa. Haram hukumnya, berdosa kita. Tapi tetap wajib sholat asar. Nah udah, itu yang pertama. Namanya adaan. Sekarang sebaliknya. Kita udah niat menghormati waktu 3:30 di mobil. Karena macet. Enggak taunya bener. Sampai rumah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan apa? Adzan maghrib. Maka kita wajib mengulang sholat asar kita. Yang tadi kita sholatin di mobil. Itu namanya qadhaan. Emang apa? Waktu asarnya udah habis. Adapun untuk mengucapkan niat adaan dengan qadhaan enggak disebut enggak apa-apa. Enggak dilafazkan enggak apa-apa. Itu hanya sebatas nama aja. Yang tadi namanya adaan masih ada waktu asar. Yang ini namanya qadhaan karena waktu asar udah habis. Adapun cara melaksanakannya, kalau waktu maghrib masih lama boleh asar duluan. Habis asar baru kita melaksanakan maghrib. Nah maghribnya itu namanya adaan. Kalau waktu maghribnya udah dikit lagi habis, maka wajib maghrib dulu. Selesai maghrib masih ada waktu maghrib, maka kita wajib mengulang sholat asar dengan qadhaan. Jelas tuh ya? Ya alhamdulillah. Ada lagi? Jangan nanya habis makan. Kagak ada pertanyaan habis makan. Wayanya ngerokok sama ngopi itu mah. Hah? Iya, habis tayamum ketunda. Kalau ketunda enggak apa-apa sepanjang dia tayamumnya itu masuk waktu. Sepanjang tayamumnya masuk waktu. Tapi sebaiknya habis tayamum langsung sholat. Itu namanya mualah. Jadi udah tayamum kongko dulu sama tetangga. Iya, udah ngobrol dulu sama tetangga. Itu kurang. Bisa jadi kagak sah. Kudu tayamum lagi. Jadi tayamum itu kayak orang salisul baul. Punya penyakit beser kencing. Beser kencing ini mah, dikit-dikit kencing, ada lagi beser kentut, ada nggak taunya? Iya, lagi wudhu pret, sholat pret, kan ada begitu ya? Itu ngkong-kong. Nah itu yang begitu tuh, jangan wudhu jam 11, wudhunya pas sholat, pas adzan, wudhu langsung, sebaru prat juga udah tuh muka. Tangan pret, kaki pret, sholat pret, itu namanya wudhunya orang salisul baul, beser kentut, sah. Cuma syaratnya kayak tayamum tadi, niatnya juga jangan apa, lirafil hadasil asghar, nawaitul wudu'a listibahatis shalah, tetap listibahatis shalah, karena pada hakikatnya wudhunya kagak sah, orang pret mulu. Nah itu jadi syarat orang wudhu salisul baul dengan tayamum sama, harus masuk waktu dan mualat. Habis wudhu langsung sholat. Ada lagi? Waduh ya. Bukan saya bener yang lamain gitu. Iya. Ya Pak Udin. Oh. Iya betul, iya. Bagus. Iya bagus.
Jadi niat, jadi begini ya, mungkin ya, udah wudu, udah sholat, udah selesai sholat ya, assalamualaikum beres, pas repe-repe, tahu nggak repe-repe? Iya. Iya, lah astagfirullahaladzim, masih ada lakban. Lakbannya lakban yang transparan lagi ya. Ya Allah Tuhanku, ini di bawah sikut masih ada lakban. Berarti kesimpulannya bagaimana ini? Ketika dia tahu ini lakban masih nempel, wajib ulang wudhu, wajib ulang sholat. Nah, niatnya sama. Kalau dia itu ngelihat lakbannya di waktu yang masih ada, namanya adaan. Misalnya dia sholat zuhur jam 12:30, makan segala makan, pas jam 2, astagfirullahaladzim, ini lakban dari pagi masih nempel aja, wajib dicopotin, wudhu lagi, sholat lagi, tetap niatnya usolli fardhu zuhri arba rakaatin adaan. Kenapa? Karena ngelihatnya itu jam 2 waktu masih ada zuhur. Tapi ketika dia udah keluar, dia udah main, ngelihatnya jam 4. Astagfirullahaladzim. Dia tahu masang lakban ini dari pagi. Masang lakban itu dari pagi, dia tahu benar. Oh berarti dia tapi ngelihatnya jam 4. Maka wajib ulang zuhur. Dan itu qadhaan. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin qadhaan lillahi ta'ala. Kenapa qadhaan? Karena ngulang zuhurnya itu udah masuk waktu asar. Jelas gak nih? Ya bener, itu contoh lakban, contoh bagus. Artinya lakban bisa jadi chat. Iya chat, yang chat rumah. Yang kagak keopenan mah di sini emang. Kagak kelihatan nih di balik tangan. Kalau di sini kan masih kelihatan. Di sini nggak ada bahasa. Ya Allah, berarti ini chat dari tadi ini. Ah udahlah bodo amat, Allah juga tahu. Allah juga tahu kata dia. Nggak bisa, itu mah peraturan. Gitu. Jelas ya? Ya Allah, mudah-mudahan Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد الشصب والحمد لله في البدء والتناهي. يا أرحم الراحمين.